oleh karena itu ya saya mengusulkan kepada gubernur terpilih, gubernur sekarang ini Pramono Anung ya, dan wakil Rano Karno, itu agar mengusulkan meminta revisi kepada Menteri Dalam Negeri ya, agar apa? Agar gubernur itu diperbolehkan atau diizinkan untuk membuat rencana pembangunan daerah 2026 ya sampai 2030 atau 2031 nanti sesuai masanya ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama seorang aktivis senior di Jakarta, juga seorang pengamat kebijakan publik dan ketua dari Himpunan Masyarakat Nusantara atau Hasrat. Namanya Bapak Sugianto. Apa kabar Pak Sugianto? Baik Pak Roman. Iya. Lama kita nggak jumpa ya. Betul. Nah teman-teman, kita akan berbicara tentang masalah program-programnya Gubernur Jakarta yang baru, Pak Pramono Anung dan wakilnya Bapak Rano Karno. Karena memang sampai sejauh ini masyarakat Jakarta tuh sangat berharap bahwa program-program yang beliau janjikan itu bisa segera direalisasikan. Ada 11 program beliau untuk program 100 harinya. Saya sebutkan beberapa di antaranya adalah: pertama, menyelesaikan masalah hunian warga Kampung Bayam. Kedua, penerimaan kartu Jakarta Pintar boleh memasuki destinasi wisata edukasi secara gratis. Kemudian ketiga, sarapan gratis kepada seluruh siswa di Jakarta. Kemudian keempat, pelestarian kebudayaan melalui Benjamin S. Award. Nah, kita akan tanya nih sama Pak Sugianto, karena beliau juga pasti udah paham nih 11 programnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Kira-kira nih Pak Sugianto, mungkin nggak sih semua janji ini bisa direalisasikan, terutama yang nomor 1 nih, warga Kampung Bayam. Karena kita tahu dulu Anies pernah berusaha memasukkan warga itu ke rusun Kampung Bayam, tapi kemudian Jakpro sebagai pembangun rusun itu membuat kebijakan yang membuat sampai sekarang warga Kampung Bayam itu masih terlunta-lunta. Gimana Pak Sugianto? Ya baik Pak Rahman. Terima kasih. Jadi begini Pak Rahman, program Gubernur terpilih atau Gubernur Pramono Anung ya dengan wakilnya Rano Karno itu sebenarnya bagaimana ya, saya mau bilang, kalau mau bicara jujur itu dia harus ada di, ini kan persoalannya kan ada pilkada serentak ya. Kemudian 2 tahun itu kepala daerah diisi oleh pejabat ya. Karena adanya pilkada serentak itu membuat jadwal apa namanya pemilihan pilkada mundur ya, pejabat gubernur. Ya, pejabat gubernur. Itu pangkal persoalannya gitu. Jadi kalau nanti kita bilang ada program 100 hari gubernur ya Pramono Anung gitu ya. Nah itu harus dilihat dulu. Apanya tuh yang dilihat? Program itu bisa dieksekusi atau tidak, bisa dijalankan atau tidak. Pertama dia harus dirujuk ke RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Ya. Kan dari RPD itu kemudian dibuat RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan ya. Nanti dibuat dalam RKPD. Dan kedua, ada nggak dia di APBD dalam nomenklaturnya itu ya? Kalau itu ada di RPD, ada di RKPD, ada dalam APBD, itu kemudian bisa dieksekusi. Ya. Nah, Pramono Anung bisa mengklaim bahwa itu program 100 harinya ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Tapi kalau tidak ada, ya saya pikir nggak bisa dieksekusi, akan sulit gitu ya. Mas, sebentar. Jadi sebelum melanjutkan tadi Mas menyebutkan ini tergantung juga ada tidaknya program itu di RPD 2003-2026. Sebentar kita tahu nih, Pak Anies selesainya kan tahun 2022. Kemudian Pak Pramono Anung pun dilantiknya tahun 2025. Sementara dia memenangkan pilkadanya tahun 2024. Sebetulnya gimana bisa kok tiba-tiba ada RPD 2023-2026? Jadi ya, Mendagri kan mengeluarkan instruksi Mendagri ya nomor 70 tahun 2001 ya. Bagi kepala daerah yang habis masa tugasnya tahun 2022 ya. Dan juga ada sebelumnya gitu ya.
Ya ini kita bicara yang 2022 aja. Ya itu diharuskan membuat rencana dokumen ya, dokumen itu namanya rencana pembangunan daerah 2023-2026. Jadi sebelum Anies itu habis masa tugasnya di 17 Oktober ya 2022, itu dia sudah membuat RPD, rencana pembangunan daerah. RPD ini sebenarnya pengganti dari rencana pembangunan jangka menengah daerah ya. Ya, kemudian dibuat dalam format RPD ya, rencana pembangunan daerah 2023-2026. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pondasi ya, ya karena nanti dia taraf tahunan kan diturunkan menjadi RKPD, rencana kerja pembangunan daerah ya. Kemudian nanti turunannya menjadi APBD ya. Jadi persoalannya program-program Pramono Anung, Gubernur Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno ini ya, apakah 100 hari dan program lainnya itu ada tidak dalam rencana pembangunan daerah atau termaktub tidak gitu ya, ada relevansinya tidak. Yang lebih jauh lagi, ada tidak dalam nomenklatur RKPD dan APBD tahun 2025 ini gitu. Kalau itu ada, kemudian itu bisa dibuat variasi dan bisa diklaim sebagai salah satu program unggulan dia ya, 100 hari untuk bisa dituntaskan gitu. Tapi kalau tidak ada di situ, tidak termasuk itu nggak bisa dieksekusi. Mas, sebentar. Waktu Anies selesai diganti oleh penjabat gubernur Heru, kemudian diganti sama Teguh Setiabudi. Itu berarti kebijakan mereka pun merujuknya kepada RPD. Itu kan jadi patokan ya, jadi pedoman ya, gitu loh. Kan sebenarnya kan harusnya RPJMD gitu ya, tapi itu dibuat dalam bentuk pergub gitu. Nah, jadi bagaimana nih cerita ini gitu ya? Jadi menurut saya ya, selama program 100 hari itu ya, atau program-program gubernur lainnya itu ada dalam nomenklatur APBD ya, dalam rencana kerja pembangunan daerah, dalam APBD ya, kemudian dipayungi oleh RPD ya, ada program jangka program pembangunan daerah itu, maka itu bisa dijalankan, bisa dieksekusi gitu loh. Nah, kalau tidak termaktub di sana ya dapat dianggap program liar. Artinya kalau misalnya program 100 harinya Pramono dan Rano ini terkait dengan program yang dulu udah pasti ada tuh di situ ya. Misalnya aja kayak terkait dengan penerimaan kartu Jakarta Pintar yang sekarang beliau masuk destinasi. Kalau ada ya bisa itu pasti ada ya. Tinggal dirubah namanya menjadi ya, terus diklaim oleh Pramono Anung boleh ya, itu. Terus juga yang transportasi publik gratis melalui Transjakarta LRT ini kan terkait dengan program lama, berarti ya bisa ya ada. Nah, belum tahu juga di program lama itu bicara tentang itu enggak, program gratis dan sebagainya gitu loh ya. Nah, kalau yang baru ini kan itu terkait dengan anggaran ya. Betul. Gitu. Kalau yang baru ini kan benar Mas. Misalkan masalah hunian warga Kampung Bayam ini kan baru nih. Kemudian juga yang memberikan sarapan gratis ke seluruh siswa di Jakarta ini kan program baru. Otomatis nggak ada itu di sana. Jadi gini loh, semuanya itu kan terkait dengan anggaran di APBD ya. Jadi itu mencakup nggak gitu. Kalau mencakup kemungkinan bisa dieksekusi. Tapi kalau tidak mencakup di APBD nggak bisa dieksekusi, dari mana anggarannya gitu loh. Kecuali ya tadi ini ada payung hukumnya, ada rujukannya di RPD ada, kemudian di nomenklatur RKPD dan APBD ada gitu. Tapi anggarannya nggak ada. Nah, tentu solusinya dia harus menunggu pada APBD perubahan di tahun 2025 gitu loh. Kan nggak bisa dieksekusi kalau nggak ada nomenklaturnya di anggaran. Itu kan ada mata anggarannya gitu. Nah, misalnya makan siang gratis dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di APBD tahun 2025 itu mencakup itu bisa dieksekusi gitu loh. Tapi kalau nggak ada, karena harus didukung oleh anggaran kan. Kalau nggak ada nggak bisa, kecuali menunggu APBD perubahan. Itu loh benang merah inti persoalannya gitu ya. Nah, kalau misalnya di APBD ada tapi di RPD-nya nggak ada, tetap nggak bisa juga. Kalau APBD itu pasti merujuk RPD. Ya. Karena RPD itu adalah payungnya gitu. Kemudian jabarannya di setiap tahun itu dibuat RKPD, rencana kerja pembangunan daerah, yang kemudian turunnya menjadi APBD. Kalau APBD itu pasti dia merujuk RPD. Nah, itu benang merahnya gitu loh. Jadi sekarang bagaimana ini? Ya tentu
RPD ini menjadi semacam masalah ya, semacam hambatan ya gitu ya buat gubernur terpilih, karena ini bukan program RPD, itu bukan dia yang buat, bukan mereka yang buat gitu loh, tapi dibuat oleh gubernur sebelumnya gitu ya. Kemudian apakah ini ada relevansinya atau mendukung atau sama dengan programnya dia, itu yang jadi pertanyaan gitu. Kalau masuk ya bagian-bagiannya ada yang mirip dan serupa ya, itu bisa dieksekusi. Kalau tidak ada nggak bisa, apalagi tidak didukung oleh anggaran yang di APBD. Artinya satu-satunya jalan ya gubernur ini harus mengusulkan kepada Mendagri. Jadi begini, ini juga kan sampai tahun 2006 ya. Betul, 2026. 2026 ya. Jadi di tahun 2025 itu kan nanti ada APBD perubahan ya. Kemudian dia harus mengusulkan. Tentu nanti dia akan melihat program-program saya ini ada nggak nih di RPD gitu kan. Kalau nggak ada, ya tadi saya bilang jadi program liar gitu, nggak ada payungnya gitu. Jadi bisa dianggap pengarang gitu, walaupun itu sebenarnya janji kampanyenya gitu. Oleh karenanya ya mungkin di tahun 2025 ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa ya, karena APBD-nya sudah dibuat, sudah dirancang ya, sudah diformat. Paling nanti pada perubahan ya itu bisa diusulkan. Ini loh program-program unggulan saya, ini loh program saya. Nanti dilihat juga program-program itu dalam perubahan APBD, apakah ada rujukannya di RPD gitu. Kalau sepanjang itu ada, itu bisa dieksekusi, bisa dijalankan. Kalau tidak ada, ya tentunya akan jadi persoalan gitu. Ya, bisa dipertanyakan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ya saya mengusulkan kepada gubernur terpilih, gubernur sekarang ini Pramono Anung ya, dan wakil Rano Karno, itu agar mengusulkan meminta revisi kepada Menteri Dalam Negeri ya, agar gubernur itu diperbolehkan atau diizinkan untuk membuat rencana pembangunan daerah 2026 ya sampai 2030 atau 2031 nanti sesuai masanya ya gitu. Karena kalau mengikuti RPD sampai 2026 itu bukan programnya, bukan mereka yang buat gitu loh. Akan mati kutu mereka, akan babak belur mereka. Nanti bahkan timbul persoalan kalau dia buat program-program yang kemudian tidak tercantum dalam RPD itu gitu. Karena harus mendesak ini Gubernur Pramono, dan saya pikir bukan Gubernur Pramono saja ya, gubernur-gubernur lainnya gitu yang terkait ya, karena ini kan berlaku di seluruh kepala daerah ya, untuk yang habis di 2022 itu ya. Nah, dia harus mendesak kepada Mendagri, lo RPD ini jangan sampai tahun 2026. Kenapa? Kalau sampai tahun 2026 mereka memasukkan program, iya kalau program-programnya itu relevan atau termaktub dalam RPD. Kalau nggak ada kan nggak bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan. Oleh karena kepala daerah, khususnya Gubernur Pramono Anung itu harus mendesak pada Mendagri, harus merubah persoalan RPD ini gitu loh. Jadi gubernur yang sekarang ini, se-Indonesia ini, yang habis tahun 2022 dan sebagainya, yang mengikuti RPD sampai 2026 itu, mereka harus meminta bahwa mereka harus diberikan kewenangan untuk membuat RPJMD 2026, 2030 atau 2031. Kemudian saat yang bersamaan itu di tahun 2025 nanti ya, dia akan mulai merancang itu gitu. Sehingga di tahun 2026 ya, tahun 2006 mereka sudah mempunyai RPJMD ya, kemudian lengkap dengan program-program dan janji kampanye mereka, visi-visi mereka ya. Di tahun 2006 mereka bisa eksekusi secara leluasa. Berikut didukung dengan RKPD tahunan dan anggarannya kemudian gitu. Nah, kalau tidak di tahun 2006 mereka akan mengalami persoalan besar gitu loh. Intinya apakah program-program mereka, janji kampanye mereka, kemudian program-program prioritas mereka itu sama dengan yang dibuat oleh gubernur sebelumnya melalui rencana pembangunan daerah. Itu benang merahnya. Oleh karena saya pikir mendesak ini ya, kepala daerah khususnya Gubernur DKI Pramono Anung meminta agar RPD ini direvisi ya, kemudian tidak sampai tahun 2006 ya, RPD ya sampai tahun 2005 saja gitu ya. Kemudian di tahun 2006 ya gubernur yang ada sekarang atau gubernur DKI Jakarta itu bisa membuat rencana pembangunan menengah jangka daerah untuk tahun 2026, sehingga di tahun yang 2025 ini mereka
take it for granted, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Mereka terima ini gitu ya. Dengan catatan syukur-syukur program-program unggulannya, janji kampanyenya itu ada relevansinya atau mencakup dalam, tetap cakup dalam RPD tadi gitu ya. Karena nanti dengan adanya usulan revisi itu, kalau diizinkan oleh Mendagri di tahun 2025 mereka fokus di APBD perubahan, kemudian fokus pada APBD tahun 2006, sekaligus mereka membuat rencana pembangunan jangka daerah. Di situ tidak masuk program-program unggulan mereka, program prioritas mereka dan sebagainya, termasuk program-program prioritas ya, untuk bisa dieksekusi termasuk janji kampanye pada tahun 2026 yang bersangkutan. Kalau tidak ada gebrakan revisi RPD, kasihan gubernur-gubernur yang ada sekarang ini, karena mereka menjalankan program bukan dari original gagasan mereka atau janji kampanye mereka gitu. Dibuat oleh gubernur atau kepala daerah sebelumnya gitu. Ya kalau sama, kalau cocok, kalau enggak ya babak belur mereka semua ini. Dan yang pasti bisa menimbulkan konstituen dan pemilih itu kecewa. Ya, karena janji-janji nggak bisa ditepati. Ya, tapi kan dia bisa ditepatinya nanti terkait dengan persoalan RPD tadi kan. Kalau betul. ada di RPD bisa dijalankan, kalau nggak ada nggak bisa dieksekusi. Kemudian juga harus didukung dengan APBD yang sudah dibuat oleh kepala daerah PJ sebelumnya. Ya apakah termasuk tuh anggarannya? Kalau nggak ada, ini nggak bisa dieksekusi. Betul. Kasihan mereka itu. Mas, pertanyaan juga gini, kan RPD ini bentuknya pergub. Kenapa nggak diganti langsung saja sama Pramono, diganti aja itu pergub RPD-nya? Karena itu kan pergub soalnya. Itu kan ada instruksi dari Mendagri, instruksi nomor 70 tahun 2001 ya, agar kepala daerah yang habis masa tugas tahun 2022 ya, agar membuat dokumen perencanaan pembangunan namanya RPD gitu ya untuk 2023. Itu ada instruksi gubernurnya, instruksi Mendagrinya gitu. Kemudian dibuat dalam bentuk pergub ya. Memang kalau RPJMD itu dalam bentuk perda ya. Gitu. Karena ini kan dalam kondisi ya bisa kita anggap darurat ya, karena ada pemilikan serentak ya, sehingga Mendagri menginstruksikan cukup dengan pergub gitu ya. Ya sebenarnya kalau pergub juga kurang begitu kuat ya, karena ini kan menjadi payung hukum ya. Betul. Nah, bagaimana RPD-nya dalam bentuk pergub, kemudian APBD-nya dalam bentuk perda. Nah, kan itu perda kan lebih tinggi daripada pergub. Makanya itu kan sebenarnya agak ganjil ya. Makanya APBD kan merujuk ke RPD ya. RPD-nya dibuat dalam format dalam bentuk pergub ya, tapi APBD-nya dibuat dalam perda. Ini kan sebenarnya dalam posisi daerah kita bisa memaklumi ini ya. Oleh karena itu, kepala daerah se-Indonesia dalam hal ini wabil khusus adalah Gubernur DKI Jakarta ya, Pramono Anung itu mengusulkan gitu agar dia diperbolehkan untuk membuat RPJMD ya 2026 ya, sejak tahun 2026 sampai 2030 atau 2031 nanti bisa dikonsultasikan dengan Mitra Dalam Negeri. Kenapa? Agar program-programnya bisa masuk. Kemudian juga bisa relevan bahwa RPJMD itu nanti dibuat dalam format dalam posisi yang lebih kuat yaitu pergub. Gitu. Tidak seperti RPD yang dibuat hanya dalam bentuk perda ya, kalau itu ya. RPJMD tidak dalam format RPD yang hanya melalui pergub. Itu benang merahnya sebenarnya atau intinya dari persoalan program-program Pramono Anung dan Rano Karno terkait dengan RPD dan RPJMD. Pikir itu. Ya, nah, teman-teman kalau teman-teman mau mengetahui kenapa kok ini jadi ruwet gini gitu ya. Ini pangkalnya karena pemerintah itu membuat pilkada serentak ya. Sehingga kepala daerah yang habis masa jabatan tahun 2021, 2022 dia udah kemudian diganti oleh PJ gubernur. Sehingga terjadi kekosongan tuh dari masa selesainya gubernur sampai terpilihnya gubernur baru. Maka dibuatlah itu yang tadi RPD. Dan ternyata ini juga ada masalah kekacauan administrasi hukum karena ternyata RPD-nya dalam bentuk pergub. Sementara APBD dalam bentuk perda. Jadi sebetulnya perda itu lebih tinggi daripada pergub. Nah, di sini kekacauan. Nah, kita juga bertanya-tanya sebetulnya kenapa harus dirubah gitu sistem yang dulu ya. Karena itu tadi ada kekosongan 2 tahun itu bukan, kalau PJ itu bukan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat ya. Sehingga dia
tidak diberikan kewenangan untuk membuat RPJMD. Iya, iya. Gitu. Terus akhirnya kepala daerah yang sebelumnya itu diminta oleh Mendagri untuk membuat dokumen rencana pembangunan daerah, tapi dalam format pergo. Iya, ya dan memang kita tahu lah kenapa pemerintah itu membuat pilkada serentak, ya karena ada kepentingan politik tertentu ya. Karena dengan adanya PJ-PJ yang ditunjuk tanpa dipilih dan yang ditunjuk oleh pemerintah, itu jelas sekali kepentingannya. Enggak, tapi kalau masalah ini sudah dirancang oleh presiden sebelumnya, yaitu dalam zaman SBY ini sudah dirancang hal yang seperti ini gitu. Adanya pemilu kada serentak. Tapi dilaksanakannya di daerah ya. Iya, dilaksanakannya di daerah. Iya. Presiden Jokowi. Dan ternyata terjadi kekacauan kayak gini. Bagaimana mungkin RPD itu bisa lebih rendah posisinya dibanding secara hierarki perundang-undangan ya. APBD-nya. Dan sebetulnya APBD itu kan lebih tinggi daripada RPD. Seharusnya RPD-nya bisa diabaikan sebetulnya. Dari RPD itu kan nanti turunannya kan RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang kemudian hasilnya adalah APBD. Ya. APBD itu harus didukung oleh Perda. RKPD kan bentuknya kan Perda. Ya, RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Nanti dalam bentuk ujungnya nanti dalam bentuk ini APBD, Perda APBD. Iya. Gitu. Jadi begitu. Memang ya mau nggak mau saya pikir. Kalau enggak tetap berjalan ya tetap berjalan dengan RPD ya. Tapi persoalannya gubernur ini tidak akan leluasa. Nah, itu dia. Kepala daerah tidak akan leluasa untuk menjalankan janji-janji kampanyenya, program-program unggulannya gitu. Karena apa? Mereka harus melihat apakah ini ada dalam RPD gitu. Iya. Dan RPD itu bukan mereka yang buat gitu. Iya, makanya lucu juga sih Pramono ini mulai bekerja tahun 2025. Tetapi dia baru bisa melaksanakan program-programnya itu setelah 2026 kan aneh. Setelah 2026 iya. kalau tetap mengikuti ketentuan yang ada ini RPD di 2025-2026 mereka terkunci. Makanya 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nggak bisa membuat program yang leluasa. Iya betul. Yang variatif sesuai dengan keinginan mereka, sehingga janji kampanye mereka itu kan harus dimasukkan dalam visi besar mereka di RPJMD ya. Itu ya. Jadi kalau itu kemudian terkunci, ya akhirnya mereka hanya melihat ada nggak program-program kita ini yang sesuai dengan RPD ya. Itu mereka klaim ini loh janji kampanye kita ini. Ya kasihan menurut saya sih. Dan memang solusinya satu-satunya Pramono itu harus segera mengusulkan kepada Mendagri agar ya bukan Pramono aja, ini semua daerah ya, agar menggunakan RPD 2002. Iya, agar diizinkan membuat RPJMD pada tahun 2026 dan sampai 5 tahun ke depan. Apakah 2030 atau 2031 nanti tinggal dikonsultasikan ke Mendagri. Saya pikir itu inti persoalan yang paling mendasar. Iya, nah teman-teman semoga apa yang dikatakan oleh Pak Sugianto bermanfaat dan mudah-mudahan juga ya kepada pendukungnya Pak Pramono Anung. Kalau dalam 100 hari ini Pak Pramono nggak bisa merealisasikan janjinya, jangan marah karena ternyata problemnya ini. Dia terkunci oleh RPD yang dibuat olai Pak Anies Baswedan atas perintah Mendagri. Jadi APBD-nya APBD PJ. Kalau di DKI PJ-nya Teguh Setiabudi. Jadi dia nggak bisa lari dari nomenklatur yang ada di APBD itu. Iya. Kalau dia mau buat program-program baru, ada nggak anggarannya? Ditopang nggak anggarannya? Kalau nggak ada anggarannya, pakai anggaran yang dari mana? Iya. Itu kan Perda. Nggak bisa dirubah sembarangan. Mudah-mudahan nih Pak Pramono Anung mendengar nih podcast ini, menonton podcast ini, sehingga dia besok-besok buru-buru ke Mendagri. Bukan cuma Pramono Anung saja. Kepala daerah yang juga melaksanakan RPD 2023-2026. Iya, berbondong-bondonglah ke Mendagri agar punya hak untuk melaksanakan program sendiri. Iya, kalau enggak mereka terkunci. Iya, betul. Pak Sugianto, terima kasih atas ya, teman-teman semua. Kita ketemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.